Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asir Jalem dengan stambuk 130 2019 0268 dari kelas A1 dengan mata kuliah Sistem Operasi dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas besar dari kelas A1. Nah, ini kita lihat soalnya. Ini ada proses ada 4 dengan arrival time dan burst time. Nah, soal ini yang digambarkan gancar dan hitung AWT untuk A. Algoritma FCFS, B. Algoritma SJF non-preemptif, C. Algoritma SJF preemptif atau SRTF, D. Algoritma round robin dengan WT 2 ms millisecond. Dan yang terakhir, algoritma priority dengan prioritas masing-masing. P1 sama dengan 3, P2 sama dengan 1, P3 sama dengan 2, dan P4 sama dengan 4. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita akan menuju ke bagian A. Nah, ini soalnya tadi ada 4 proses dengan arrival time dan burst time. Yang pertama itu FCFS. Kita hanya memerlukan proses dan burst time. Jadi arrival time tidak perlu ditulis. Di sini proses ada 4 dengan burst time-nya ini P1 sama dengan 10, P2 burst time ada 6, P3 burst time 4, P4 burst time-nya ada 8. Sebelum menuju ke gancar, ini catatan untuk FCFS, yaitu proses pertama yang wajib dilayani. Nah, masuk dari proses pertama yang dilayani yaitu di sini. Yang pertama, P1. Di sini berurutan jadi lebih mudah. Siapa tahu di sini ada soal yang ada di pertama di sini ada P4, jadi di sini wajib ditulis P4 karena yang pertama di sini wajib. Nah, di sini kebetulan berurutan jadi P1. Jadi kita tulis gancar di sini P1, kita start dari 0, P1 sama dengan 10. Burst time-nya 10, jadi di sini plus 10. Jadi 0 ditambah 10 sama dengan 10. P2 burst time-nya 6. Jadi di sini plus 6, 10 ditambah 6 sama dengan 16. Nah, P3 burst time-nya 4. Jadi P3 burst time-nya 4, di sini plus 4. Jadi 16 tambah 4 sama dengan 20. Dan yang terakhir P4 dengan burst time-nya 8. Jadi di sini plus 8. Jadi 20 ditambah 8 sama dengan 28. Sehingga waiting time-nya P1 sama dengan 0, ini 0. P2 sama dengan 10, ini. P3 sama dengan 16, yang ini. P4 sama dengan 20, yang ini. Kita pindah ke average waiting time, menghitung average waiting time, yaitu ini P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 per 4 sama dengan 0 ditambah 10 tambah 16 tambah 20 per 4. Kenapa dibagi 4? Karena proses yang ada di soal ada 4 proses. Jadi di sini dibagi 4 sama dengan 46. Di sini 0 tambah 10 tambah 16 tambah 20 sama dengan 46. Dibagi 4 sama dengan 11,5 milisecond. Ya, kita lanjut ke bagian B, yakni SJF non-preemptif. Di sini juga ada sama, proses ada 4 dengan arrival time dan burst time. Catatan untuk sebelum ke gancar, ada catatan khusus dari SJF non-preemptif. Yang pertama yaitu proses yang pertama untuk dilayani. Dan yang kedua, proses selanjutnya adalah dengan memperhatikan proses yang memiliki nilai BT yang kecil. Ya, kita lanjut ke gancar. Proses pertama yaitu P1. P1 dengan burst time-nya 10, jadi di sini plus 10, kita start dari 0, wajib start dari 0. Plus 10, nah, 0 ditambah 10 sama dengan 10. Dan yang kedua itu proses selanjutnya adalah proses memperhatikan proses yang memiliki nilai BT yang terkecil. Kita cari BT yang terkecil, di sini ada 4 di proses ketiga. Jadi di sini yang kedua yaitu P3. Dengan burst time-nya ada 4, jadi 10 ditambah 4 sama dengan 14. Ya, terkecil selanjutnya setelah 4 ya adalah 6 di proses kedua. Jadi di sini di proses ketiga yaitu P2 dengan burst time 6, jadi 14 ditambah 6 sama dengan 20. Dan yang terakhir P4 ada burst time 8. Nih, 20. Di sini tadi di plus 8, jadi 20 ditambah 8 sama dengan 28.
Sehingga waiting time-nya untuk rumus dari SJF non preemptif yaitu P1 sama dengan ini P1-nya 0, P1-nya 0 dikurang AT P1, AT arrival time P1 yakni 0. Jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. P2 sama dengan 14 yang ini. 14. Nih. 14 dikurang AT P2. Arrival time dari P2 yaitu 4. Jadi P2 sama dengan 14 kurang 4 sama dengan 10. Kita lanjut ke P3. P3-nya ada 10 ini. Dari sini 10 P3-nya 10 dikurang AT P3. Arrival time dari P3 yakni 6. Jadi 10 dikurang 6 sama dengan 4. Dan yang terakhir P4 sama dengan ini P4-nya 20 dikurang AT P4. Arrival time dari P4 yaitu 8. Jadi 20 dikurang 8 sama dengan 12. Ya, kita lanjut ke menghitung average waiting time. Rumusnya itu P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 dibagi 4. Ya, karena prosesnya ada 4 jadi dibagi 4. P1-nya sama dengan 0, P2 sama dengan 10, P3 sama dengan 4, P4 sama dengan 12. Ini dibagi 4. Dibagi 4 karena prosesnya ada 4. Sama dengan 26 dibagi 4 sama dengan 6,5 milisecond. Kita lanjut ke bagian C yaitu SJF preemptif atau SRTF. Nah, di sini prosesnya juga ada 4 dengan arrival time dan burst time. Catatan yang wajib untuk SJF preemptif atau SRTF yaitu yang pertama, urutkan proses dengan nilai AT mulai terkecil. Urutkan proses dengan nilai AT mulai terkecil. Dan yang kedua, hentikan proses jika temukan proses dengan nilai BT terkecil. Dan mulai kembali proses dari awal dengan melihat nilai BT dan menghitung nilai AT. Dan yang ketiga, jika menemukan nilai AT sama dengan 0, maka hitunglah nilai BT-nya. Nah, kita lanjut ke Gantt chart. Urutkan proses dengan nilai AT mulai terkecil. Nah, di sini P1, P2, P3 kan arrival time-nya dari 0, 4, 6. 0, 4, 6, 8. Di sini kebetulan berurutan. Di sini arrival time 0, 4, 6, 8. 4, 6, 8. Jadi P1, P2, P3. Stop. Di sini berhenti. Ini karena bilang hentikan proses jika temukan proses dengan nilai BT terkecil. Di P3 ada BT-nya yaitu 4. Burst time-nya 4, yakni burst time terkecil dari semua proses. Jadi di sini P3 berhenti karena burst time-nya kecil. Di sini ada nilai BT terkecil, hentikan proses. Jadi di sini berhenti dan mulai kembali proses dari awal dengan melihat nilai BT dan menghitung nilai AT. Nah, sesudah berhenti di P3, kita mulai kembali proses dari awal dengan melihat nilai BT. Jadi kita lanjut ke P2 dengan BT-nya 4. Dengan BT 4 jadi plus 4 sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12. Nah, selanjutnya sudah P2 yakni P4 karena burst time-nya 8. 8 berurut ya dari ini dengan melihat nilai BT dan menghitung nilai AT. Ini 12 P4 burst time-nya 8. Jadi P12 tambah 8 sama dengan 20. Di sini P1 dan terakhir P1 dengan arrival time-nya 0. Karena di sini bilang jika menemukan nilai AT sama dengan 0, maka hitunglah nilai BT-nya di sini. Nah, kan arrival time-nya 0, jadi tidak bisa, jadi maka dihitung nilai BT, diambil 10. Jadi 20 tambah 10 sama dengan 30. Sehingga waiting time-nya, rumus dari waiting time SJF preemptif, ketika ada yang berulang yakni ini P1 sama dengan P1 awal tambah P1 akhir kurang P2 kurang AT P1. Ini P1 awalnya 0, kita mulai dari 0 tadi, di sini 0. Ditambah P1 akhir. Ini P1 akhirnya ada 20. Dikurang 4.
dikurang 4 dari P2, kan ini P2-nya 4, dikurang ATP1. Ini arrival time-nya P1 yakni 0. Jadi di sini 0, sama dengan 16. Proses kedua, yaitu P2 awal tambah P2 akhir kurang P3, dikurang ATP2. Di sini P2 awalnya ada 4, ini 4, ditambah P2 akhir, di sini P2 akhirnya 8, dikurang P3, ini P3-nya 6, dikurang ATP2. Arrival time dari P2 yakni 4, jadi dikurang 4 sama dengan 2. P3, proses ketiga ini, karena proses ketiga tidak berulang, jadi langsung P3 kurang ATP3 sama dengan P3-nya sama dengan 6, dikurang ATP3. AT dari P3 yaitu 6, jadi 6 kurang 6 sama dengan 0. Dan proses terakhir yaitu proses keempat. Proses keempat juga tidak berulang, jadi P4 kurang ATP4 saja. Sama dengan ini P4 sama dengan 12 dan ATP4 sama dengan ini nih 8. Jadi 12 kurang 8 sama dengan 4. Nah, kita pindah ke menghitung average waiting time. Nah, rumusnya sama seperti kemarin. Ini ada P1, P2, P3 tambah P4 per 4. Karena prosesnya 4 jadi dibagi 4. P1-nya 16 dari sini. P2-nya 2 ini. P3 0. Dan P4-nya 4 dibagi 4 sama dengan 22. 22 dibagi 4 sama dengan 5,5 milisecond. Kita pindah ke bagian D, bagian round robin. Proses ada 4 dengan burst time. Arrival time tidak dibutuhkan di round robin, jadi hanya proses dan burst time. Di sini ada 4 proses dengan burst time-nya juga. Dengan ada QT quantum time-nya ada 2 milisecond. Catatan untuk round robin yaitu yang pertama, jika BT atau burst time lebih kecil dari quantum time atau QT, maka hitunglah nilai BT-nya atau burst time. Yang kedua yaitu jika BT lebih besar dari QT, maka hitung nilai QT atau quantum time-nya. Dan yang ketiga, saat penjadwalan selesai, maka berulang kembali ke awal. Nah, kita masuk ke bagian Gantt chart-nya. Ini yang pertama, ini P1. Kita mulai dari 0. Ini P1 burst time-nya 10, quantum time-nya ada 2. Jadi 10 lebih besar daripada 2. 10 lebih besar dari 2. Berarti BT lebih besar dari QT. Maka kita ambil catatan nomor 2, yaitu hitung nilai QT. Jadi kita ambil nilai QT-nya ada plus 2. Jadi 0 tambah 2 sama dengan 2. P2-nya ada 6. QT-nya 2. Jadi BT lebih besar dari QT. Maka catatan kedua, kita ambil hitung nilai QT. Jadi kita ambil QT 2. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Di P3 burst time-nya ada 4 dengan QT-nya 2. Jadi maka 4 lebih besar dari 2. Jadi BT lebih besar dari QT. Jika kita ambil catatan nomor 2, hitung nilai QT. Jadi kita ambil 2 karena QT-nya 2. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6. Dan yang terakhir P4 8. Burst time-nya ada 8, QT-nya 2. Jadi 8 lebih besar dari 2. Berarti BT-nya lebih besar dari QT. Maka catatan kedua diambil. Karena ini BT lebih besar dari QT, maka itu adalah nilai QT. Kita ambil nilai 2 QT-nya. Jadi 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, saat penjadwalan selesai, ini sudah selesai sampai ke proses 4, maka berulang kembali ke awal. Jadi ke P1 lah gitu, berawal. Ini awalnya P1, jadi kita ambil P1 berulang kembali ke awal. Nah, P1 tadi burst time-nya 10, quantum time-nya 2. Jadi BT lebih besar dari QT, maka itu adalah nilai kuantumnya. Dan di sini, nah 8 ditambah 2 karena nilai kuantum time-nya 2 sama dengan 10. Dan P1 P tambah N sampai seterusnya ditambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, sampai seterusnya. Sehingga diperoleh waiting time yang pertama kan P1 berulang, ada lagi P1 2 P1.
ini P1 ini lagi ini dan ini. Maka rumusnya P1 awal tambah P1 akhir kurang P2. Jadi P1 awalnya dari sini 0 ditambah P1 akhir. P1 akhirnya 8 dikurang P2. P2-nya ada 2 sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6. P2-nya sama dengan 2 karena tidak berulang jadi langsung saja. P3-nya sama dengan 4, P4 sama dengan 6. Kita beralih ke menghitung average waiting time-nya. Ini rumusnya P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 per 4. Ini karena per 4 prosesnya ada 4 sama dengan P1-nya 6 ini, P2-nya ada 2, P3 ada 4, P4 ada 6 dibagi 4 sama dengan 18 per 4. 18 per 4 menghasilkan nilai 4,5 milisecond. Yang kita lanjut ke bagian terakhir yaitu priority scheduling. Nah, di sini ada 4 proses juga dengan berstem dan priority. Tadi ditentukan di soal ada priority P1-nya 3, P2-nya 1, P3-nya 2, P4-nya ada 4. Nah, sebelum pindah ke Gantt chart ada catatan khusus dari priority scheduling, yaitu urutkan prioritas mulai terkecil, lalu hitung BT dari proses prioritas. Nah, kita langsung saja ke Gantt chart-nya. Di sini ada P2. Kenapa di sini P2? Karena priority. Karena di sini catatan urutkan prioritas mulai terkecil. Di sini prioritasnya yang terkecil adalah 1 di proses kedua. Makanya di sini pertama ditulis P2. P2 dengan berstemnya 6, jadi kita mulai dari 0. Nah, ditambah 6 sama dengan 6. Nah, selanjutnya prioritas terkecil selanjutnya adalah 2. 2 di proses ketiga. Nah, di sini kenapa ditulis P3? Karena priority terkecil selanjutnya adalah 2. Proses ketiga berstemnya ada 4. Jadi di sini plus 4, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, selanjutnya ada prioritas ketiga, terkecil selanjutnya itu ketiga, prioritas 3 di proses pertama. Nah, jadi di sini ditulis proses P1 dengan berstem 10. Nah, 10 di sini ada plus 10. Jadi 10 ditambah 10 sama dengan 20. Dan yang terakhir ada proses 4 di proses keempat dengan berstem 8. Ini berstemnya 8, jadi di sini plus 8. Jadi 20 ditambah 8 sama dengan 28. Sehingga diperoleh waiting time-nya P1 sama dengan ini. P1-nya 10, P2-nya 0, ini P2 0, P3-nya ada 6, dan P4 ada 20. Nah, kita hitung nilai average waiting time. Yaitu ini P1-nya ada 10, P2-nya 0, tambah P3-nya 6, tambah P4 20. Dibagi 4 karena prosesnya 4, jadi dibagi 4. Sama dengan 36. 36 dibagi 4 menghasilkan nilai 9 milisecond. Nah, sekian dari presentasi tugas besar dari saya. Saya akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.